Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kolesterol. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe dan ikuti video ini sampai habis. Terima kasih. Kolesterol adalah senyawa lemak yang diproduksi oleh berbagai sel di dalam tubuh kita. Dan sekitar 1/4 kolesterol yang dihasilkan dalam tubuh diproduksi oleh sel-sel hati kita. Dari mana kolesterol itu berasal dan apa fungsi kolesterol bagi tubuh kita? Yang pertama, dari faktor endogen atau dari dalam tubuh sendiri, kurang lebih 80% yang diproduksi oleh tubuh sendiri atau berasal dari sel hati kita. Dan yang kedua, dari luar tubuh, kurang lebih 20% yang berasal dari makanan yang kita makan seperti kuning telur, mentega, keju, santan, dan lain sebagainya yang akan kita bahas lengkapnya di belakang. Fungsinya diperlukan oleh tubuh kita supaya tetap sehat karena digunakan untuk memproduksi beberapa jenis hormon dan juga untuk membantu pertumbuhan sel. Selain itu untuk penyerapan nutrisi dan juga melindungi organ-organ tubuh kita. Kenapa saya bilang melindungi organ-organ tubuh kita? Kita akan bahas di belakang. Jenis yang pertama adalah LDL, disebut sebagai kolesterol jahat karena dapat menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah. Yang kedua adalah HDL, disebut sebagai kolesterol baik karena bekerja mencegah terjadinya penyumbatan di pembuluh darah oleh LDL dan trigliserid. Trigliserid ini dia terbentuk dari lemak tubuh dengan sumbernya konsumsi karbohidrat yang lebih dari 60% dari total kalori. Kalau trigliserid yang tinggi ini dia biasanya disertai dengan kolesterol total yang tinggi, yaitu gabungan jumlah HDL dan LDL, kemudian LDL yang tinggi dan juga HDL yang rendah. Jika kolesterol sedang tinggi, biasanya akan mengalami pegal-pegal, leher tegang, kesemutan, dan juga biasa tanpa gejala. Untuk itu diperiksa 6 bulan sekali untuk mendeteksi adanya kolesterol. Kolesterol yang berlebihan di dalam tubuh akan menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah yang disebut sebagai aterosklerosis. Proses aterosklerosis itu terjadi, yang pertama yang ditunjuk adalah pembuluh darah yang normal. Yang kedua yaitu sudah ada plak aterosklerosis, dan jika lama-kelamaan plak ini akan menutup seluruh pembuluh darah sehingga aliran darah kita tidak mengalir dengan lancar karena sudah terdapat penyumbatan di dalam pembuluh darah kita. Saya ambil contoh seperti selang yang sudah terisi banyak lumut. Nah, teman-teman bisa bayangkan kalau selang itu terisi banyak lumut sehingga air yang keluar juga tidak deras. Nah, itu sama artinya juga dengan pembuluh darah kita yang sudah terisi plak aterosklerosis atau juga karena kolesterol tadi. Apabila plak aterosklerosis ini dia menyumbat di pembuluh darah jantung, maka bisa terkena penyakit jantung dan mengalami serangan jantung. Dan apabila dia menyumbat di pembuluh darah otak, maka bisa mengalami stroke. Nah, jadi teman-teman, kita perlu tahu nilai normal daripada kolesterol itu sendiri. Ini adalah nilai normal untuk kolesterol total, kemudian untuk HDL, dan juga untuk LDL. Teman-teman bisa baca sendiri untuk nilai normal dari trigliserida juga ada. Teman-teman bisa pause videonya lalu bisa membaca dengan sejenak. Kemudian kita perlu hati-hati dengan bahaya kolesterol yang tinggi. Dikatakan tinggi apabila kolesterol total lebih dari 200, kolesterol LDL lebih dari 150, dan HDL lebih dari 40 mg per desiliter.
Nah, ini adalah daftar makanan yang memiliki tinggi kolesterol seperti kuning telur, telur ikan, hati, mentega, udang, keju, minyak sarden, daging olahan, dan juga kerang. Untuk miligram kolesterolnya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kemudian yang tadi sudah sempat disinggung, fungsi dari kolesterol adalah melindungi organ tubuh, yaitu dengan cara kita meningkatkan kadar HDL atau lemak baik di dalam tubuh kita sehingga kadar LDL atau lemak jahat kita tidak terlalu banyak, sehingga mengurangi terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah. Untuk itu mencegah timbulnya kolesterol jahat dengan cara menerapkan pola makan yang sehat, menurunkan berat badan berlebih, dan berolahraga secara teratur kurang lebih 3 kali seminggu, dan hentikan kebiasaan merokok. Ini adalah tips memasak yang menurunkan asupan lemak dan kolesterol. Pertama, gunakan alat masak yang tidak lengket sehingga tidak perlu banyak minyak. Yang kedua, bila menggoreng, setelah matang, tiriskan lemaknya atau minyaknya. Kemudian olah daging dan sayuran dengan bumbu, jeruk nipis, cuka, kaldu rendah lemak dan bukan dengan minyak. Nah, masak makanannya dengan minyak nabati kurang lebih 1 sendok makan. Yang berikut ada diet untuk kolesterol yang bertujuan untuk menurunkan kadar kolesterol darah yang di atas 250 mg per desiliter atau yang sudah tinggi, dengan gejala sudah pusing, pegal-pegal di bahu, kemudian capek yang tidak hilang meski sudah dilakukan pijat dan lain-lain. Cara pengelolaan makanan yang sebelumnya kita bahas, dan dianjurkan diet rendah kolesterol. Jadi konsumsi kolesterol itu per 24 jam kurang dari 300 mg. Dan sebaiknya konsumsi obat kolesterol dari dokter sesuai dengan instruksi. Perlu diingat bahwa tujuan pengobatan dari kolesterol yang tinggi itu tidak hanya menurunkan kadar kolesterol saja, namun tujuan akhir daripada pengobatan ini adalah untuk mencegah atau menurunkan risiko dari penyakit jantung dan stroke serta kematian akibat dari kedua penyakit tersebut.